Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu yang kelima kita menikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Meskipun dalam masa-masa yang sulit, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita tetap memberikan pertolongan yang sempurna bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hati kita penuh dengan kedamaian dan sukacita karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan Tuhanku ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan, mari kita naikkan setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah yang terus memelihara hidup kami. Hidup kami sampai hari ini. Kami boleh bersyukur karena apapun yang sedang kami nikmati, apapun yang sedang kami rasakan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah sahabat sejati bagi kami. Dalam masa-masa ini, penularan virus corona terjadi di berbagai tempat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau pemelihara dan tempat perlindungan kami. Bapa kami dalam sorga, dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Pada masa-masa ini, ketika kami melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan bahkan perkataan kami, bahkan isi hati kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya Tuhan Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam doa-doa kami, karena kami yakin bahwa Engkaulah yang sanggup untuk menjawab setiap doa permohonan kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah dalam masa-masa ini kami tetap kuat dalam Tuhan. Pengharapan kami tidak hilang, karena kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan, biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami semakin menikmati hadirat Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Bahkan kami semakin menikmati kebersamaan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang menolong. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Nyatakanlah kasih bagi mereka, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan di tengah pekerjaan, apapun yang sedang terjadi saat ini, Engkaulah yang paling mengerti, dan kami hanya berserah kepadamu. Kami percaya Tuhanlah yang akan membuka jalan dalam setiap persoalan yang sedang terjadi. Bahkan pada waktunya Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam masa-masa ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami semakin mengerti tujuan hidup kami, bahkan arti hidup kami. Bapa, kami saat ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini mereka sedang bekerja di berbagai rumah sakit. Jemaat Tuhan yang bekerja sebagai tim medis, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan perlindungan bagi mereka. Jagalah mereka ya Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah masa ini mereka tetap dikuatkan, diberikan sukacita untuk melakukan pelayanan penuh kasih kepada orang-orang yang mengalami sakit. Bapa di dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa ini. Di tengah-tengah wabah yang terjadi, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, bahkan bagian kesehatan, supaya mereka dimampukan untuk boleh memikirkan, melakukan upaya yang terbaik demi penuntasan virus corona. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau melindungi, Engkau menjaga bangsa ini. Tuhan, Engkau memulihkan. Bahkan di dunia ini ada beberapa negara juga yang mengalami situasi ini. Kiranya Tuhan juga yang menyatakan kemurahan-Mu. Pemulihan terjadi juga bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan kami rindu Tuhan, melalui peristiwa ini ada banyak orang yang semakin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ada banyak orang yang bertelut percaya, mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat, pengharapan dan andalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati untuk gereja Tuhan. Dalam masa ini ada banyak program yang tidak terlaksana. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah pada masa-masa yang akan datang, semua yang sudah direncanakan
boleh terlaksana dengan baik. Kembali kami boleh bersuka cita menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan dan melalui setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan Tuhan, Engkau akan menyatakan rencana kehendak Tuhan bagi bangsa ini, bagi dunia, bahkan bagi gereja Tuhan pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan diri kami masing-masing, biarlah kami tetap di dalam doa dan pengharapan kami kepada Engkau. Tuhan terus memberikan sukacita bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita menaikkan pujian Tunjukkan Jalan-Mu, oh Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu, oh Tuhanku. Mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus, aman dan Tuhanku. Dan surga pimpinku ke jalan-Mu. Sewaktu ku susah tiada senang, Kau yang memimpinku ke jalan-Mu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu. Mari kita bersama membaca bacaan bertanggapan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Bersama-sama, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa
persilakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah yang sudah menyelamatkan hidup kami dan hari-hari kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, biarlah Tuhan berkenan untuk boleh digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan penuhiku dengan firman-Mu. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, karena kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan bahkan meninggalkan kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah yang kami rasakan Bapa pada hari ini, di mana Engkau memberikan lagi sebuah waktu bahkan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk bersama-sama mengerti apa kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali untuk tetap setia mengabdi kepadamu, sekalipun kami harus menghadapi penderitaan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama
yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat dosa dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sebuah tema yang akan kita renungkan di hari ini yaitu berbicara tentang harga sebuah pengabdian. Saudara, berbicara tentang pengabdian memang di dalam Alkitab tidak secara gamblang menjelaskan pengertian tentang pengabdian. Namun, secara tersirat, Alkitab memberikan sebuah pengertian tentang pengabdian, bahwa pengabdian berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang pengorbanan atau kasih kita terhadap Allah yang dilakukan dengan segenap hati. Ketika kita mengalami kelahiran baru, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menjadi milik kepunyaannya. Dan ketika kita menjadi miliknya Allah, maka kita harus mengabdi kepada Dia. Kita harus setia mengikuti Dia. Saudara yang terkasih, dari tema kita pada hari ini, bahwa harga sebuah pengabdian kita akan diajar dan kita akan diingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus siap dengan setia memikul salib. Siap dengan setia juga mengalami penderitaan karena iman kita kepada Dia. Saudara, ini tidaklah mudah, sulit untuk kita lakukan. Namun sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus siap berbakti kepada Dia. Kita harus siap berkorban kepada Yesus. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan dalam pengabdian yaitu Rasul Paulus. Dalam suratnya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Untuk inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan." Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dikatakan bahwa dia mengabdikan dirinya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemberita Injil. Dan karena pengabdiannya ini, Rasul Paulus menderita. Tetapi dikatakan Paulus tidak malu, karena Paulus tahu kepada siapa ia mengabdi, karena Paulus tahu kepada siapa ia percaya. Sungguh mulia apa yang dialami oleh Paulus. Saudara yang terkasih, tokoh lain
yang menunjukkan akan keteladanan dalam pengabdian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yesus meninggalkan tahtanya yang mulia dan mengabdikan dirinya pada Bapa di sorga selama kurang lebih 33 tahun di bumi. Dikatakan juga bahwa Ia telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dikatakan dalam Filipi 2 berbicara bahwa Ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, Yesus pun memberikan sebuah keteladanan dalam pengabdian. Selama hidupnya bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib, Yesus tetap setia mengabdi kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kita, saudara yang terkasih? Ketika kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, kita pun harus dengan setia mengabdi kepada Dia. Seorang yang mengabdi dan berbakti kepada Yesus harus siap menderita bagi Kristus. Saudara yang terkasih, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, konsekuensi kita yaitu kita harus siap mengalami penderitaan. Salib adalah lambang penderitaan yang akan dipikul oleh setiap orang percaya. Dan masing-masing orang percaya dipanggil untuk memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut Yesus. Siap menderita bagi Kristus artinya bersedia untuk mengalami penghinaan, dicela, dihina, dikucilkan, diperlakukan tidak adil, ditolak, dibenci, diasingkan oleh dunia, tidak dihargai karena iman kepada Yesus. Maukah saudara siap menderita bagi Yesus? Ketika kita siap menderita karena iman percaya kita kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 19-21, itu merupakan kasih karunia Allah bagi umatnya. Ketika kita menderita karena kebenaran, saudara yang terkasih, itu karena kasih karunia Allah. Oleh karena hal itu ada dalam sepengetahuannya Allah dan diizinkan oleh Allah. Saudara yang terkasih, Petrus menulis suratnya ini untuk menguatkan orang-orang percaya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Rasul Petrus menghimbau dan mengingatkan para orang-orang percaya yang ada pada saat itu untuk tetap percaya kepada Yesus, untuk tetap setia kepada Yesus, sekalipun mereka menghadapi yang namanya kesulitan bahkan penderitaan. Saudara, adakah saat ini kita mengalami penderitaan, kesulitan karena iman kita kepada Yesus? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara saat ini mengalami penderitaan, kesulitan karena iman saudara kepada Yesus, tetaplah miliki iman yang kuat. Karena iman adalah kunci orang percaya dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Dan tetaplah pandang kepada Yesus. Dan ketika kita menghadapi penderitaan karena iman kita kepada Yesus, jadilah orang yang bijak, yang tidak menyalahkan orang lain, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, orang yang mengabdi atau orang yang berbakti kepada Yesus harus siap hidup dalam kebenaran meskipun menderita. Saudara yang terkasih, penderitaan Kristus dijelaskan pada ayat 22-24. Disebutkan bahwa meskipun menderita, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tidak mengancam, tipu tidak ada dalam mulutnya ketika ia menghadapi penderitaan. Yesus tidak menderita karena berbuat dosa, tetapi ia harus menderita karena kebenaran. Ketika penderitaan dialami oleh Yesus, dikatakan dia tetap setia, dia tetap taat. Bahkan Yesus tetap
dalam kebenaran. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita itu adalah sebuah ajakan bagi kita sebagai orang yang sudah percaya untuk tetap hidup di dalam kebenaran sekalipun kita menghadapi penderitaan karena iman kita kepada Yesus. Jika kita menghadapi penderitaan karena kebenaran, marilah kita menanggungnya dengan taat dan setia dan tetap hidup dalam kebenaran. Tetap mengasihi meskipun kita dibenci, tetap melayani meskipun kita dikritik, tetap mengampuni meskipun kita disakiti, dan tetap bermurah hati meskipun kita tidak dihargai. Tetap mengasihi dan tidak mendendam, dan tetap melakukan kebaikan. Saudara yang terkasih, tetapi kalau kita harus menderita karena perbuatan dosa kita harus siap menerima konsekuensinya. Yang ketiga, saudara yang terkasih, penderitaan membawa kita mengenal bahwa Yesus adalah gembala dan pemelihara hidup. Saudara yang terkasih, bilur-bilur Yesus membawa penyembuhan dan umat Tuhan dimampukan untuk mengenal Allah sebagai gembala yang baik. Penderitaan yang kita alami karena iman kita kepada Yesus adalah bukti pemeliharaan Allah yang tiada putusnya atas orang-orang percaya. Saudara, Tuhan tahu bahwa tidaklah mudah menjalani hidup yang sulit. Untuk itu Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi gembala yang baik, yang bukan hanya memelihara secara fisik, tetapi juga yang akan memelihara jiwa kita. Betapapun dalamnya lembah penderitaan kita, betapapun beratnya perjalanan hidup kita, karena kita percaya kepada Yesus, tangan Yesus tetap akan mampu menjangkau, menarik kita, bahkan menopang kita. Saudara yang terkasih, sekalipun ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Yesus, jangan putus asa dan jangan menyerah. Tetapi ingatlah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Ia berjanji menyertai kita sampai kesudahan akhir. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kita pun gelisah, kita pun cemas, dan kita pun takut. Tapi mari melalui firman Tuhan pada hari ini, tetaplah kita berbakti kepada Dia. Tetaplah kita mengabdi dengan setia, dengan taat, sekalipun keadaan kita saat ini sulit. Dan sebagai penutup, saudara yang terkasih, pengabdian merupakan panggilan tertinggi dalam kerajaan Allah. Tidak adanya kerelaan untuk berkorban atau mengabdikan diri kepada Yesus merupakan cerminan dari kesombongan hati manusia. Untuk itu, marilah kita belajar untuk mengabdi kepada Tuhan dalam situasi apapun, sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami kembali sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, harus siap mengabdi kepadamu sekalipun kami harus menghadapi penderitaan. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia, mengabdi, berbakti, berkorban kepadamu. Sekalipun ini sulit, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dan memampukan kami. Di tengah-tengah situasi yang membuat kami takut, gelisah, biarlah Engkau Allah yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menyertai kami. Bahkan sekalipun kami harus menghadapi situasi ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, mari kita responi bagian firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Sungguh heran penebus. Sungguh heran penebusku tersalib bagiku, curahkan darah kudus menghapus dosaku. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Jadilah saksinya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan saat teduh. Amin. Pengabdian terbesar dan termulia sudah dinyatakan melalui Yesus. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita memberitakan kabar tentang Yesus kepada semua umat manusia. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan. Dengan penuh
Yesus memberkati. Amin.